Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sahabat Salimah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga puasanya tetap semangat, sehat, dan semoga Allah berikan kelancaran ya. Amin. Amin. Teman-teman, sahabat Salimah semua, udah lihat dong ada banyak buku nih. Ada yang di sini, ada yang di sana. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang anggun dalam akhlak dan tajam dalam tulisan. Nah, penasaran kan? Nah, di tengah dunia yang penuh dengan kata-kata, sering dong kita menemukan, terus melihat, membaca kata-kata yang tajam ya. Ya, Nah, tapi tidak setajam pisau atau silet iya, ya. tidak setajam pisau ya. Tapi juga seringkali kehilangan akhlak nih dalam tulisan yang kita lihat itu gitu ya, kita baca. Di sisi lain ada juga kebaikan-kebaikan yang masih tersimpan, tersembunyi di dalam hati. Namun tidak pernah nih sampai kepada orang lain. Nah, sebelum kita bahas, kita kenalan dulu yuk. Oke, aku Kak Dwi dan samping saya Kak Dia. Nah, kita akan bahas tentang tadi nih. Jadi jangan sampai tulisan itu hanya tajamnya saja tapi tidak ada akhlak di dalamnya gitu. Bahaya ya itu Kak Dwi. Bahaya karena orang bisa terluka loh ya. Nah, iya. Bisa terluka perasaannya, terzolimi karena kata. Ada ini yang lebih istilah bahaya itu ya, ya. bukan hanya lisan ya, Iya. pedang itu bahkan Bisa tulisan melukai. akan Benar, seperti benar, pedang Kak Dia. melukai. Itu justru biasanya kalau yang dengan tulisan ini itu lukanya lebih dalam. Waduh. Ya, itu bisa lama. Sembuhnya juga akan butuh proses karena sudah masuk ke dalam hati nih. Ya. Nah, anggun dalam akhlak nih. Kita tahu ya Kak Dwi, anggun dalam akhlak itu identitas nih, identitas sebagai seorang muslimah kan ya. Benar itu. Kita tuh nggak dinilai orang itu nggak sebatas penampilan nih, pakaian kita Nggak gitu. cuma dari fisik ya Kak Dia ya. Fisiknya tuh cantik, anggun gitu ya, dan pakaiannya juga kayaknya muslimah banget gitu. Tapi ternyata tulisan-tulisan atau bahkan ucapan kita tuh jauh dari akhlak gitu. Gak usah jauh-jauh ya era digital sekarang ya, dengan ponsel yang ada di genggaman kita ini, kadang-kadang bahasanya itu kurang pas nih ya, baik ketika menjawab obrolan secara pribadi ya, japri, maupun ada obrolan di grup misalnya. Nah, ini kadang-kadang bahasa-bahasa yang tidak tertata dengan baik. Nah, sehingga menimbulkan banyak ada tadi luka-luka yang bisa jadi sulit disembuhkan. Ada sisi-sisi seseorang yang ternyata tersakiti dengan ucapan dan tulisan kita gitu ya. Nah, dengan akhlak baik itu seorang muslimah akan menjadi santun ya dalam berbicara, tidak menjudge seseorang, tidak mudah menyakiti gitu, menjudge si dia salah gitu ya. Juga menghargai menghargai perbedaan karena setiap seseorang itu pasti berbeda-beda ya. Kak Dia. Kita nggak bisa ngelihat orang dari kacamata atau sudut pandang kita ya. Kita nggak bisa nyamain, oh aku tuh orangnya asik loh gitu aja tersinggung, gitu aja marah, baperan banget sih gitu ya. Nah, padahal kita nggak tahu latar belakang lawan bicara kita, latar belakang orang yang sedang kita ajak bicara itu seperti apa. Nah, itu pentingnya kita menjaga tetap ya adab meskipun dalam tulisan ya. Nah, pernah nih saya nulis ya, POV aku itu ternyata kalau ditelisik lagi tuh kayaknya ini hanya kesimpulan pribadi ya. Aku itu sudut pandang yang egois kalau menurut aku. Karena dia hanya dari satu sisi. Sisinya dia aja, dia nggak bisa melihat dari sisi yang kita ajak bicara mungkin gitu, yang kita nilai gitu ya. Makanya luar biasa orang yang bisa gitu menempatkan dirinya menjadi sudut pandang kedua, ketiga gitu dan ya. itu tidak mudah ya. Biasanya butuh proses ya, bertahap lah untuk bisa mencapai posisi itu pastinya ya. Tapi tidak mungkin tidak bisa ya, nggak ada yang mustahil lah.
selama kita masih belajar, mau berproses dalam kebaikan, insya Allah akan ada jalannya. Amin. Ya itu juga kita berarti harus menjaga niat ya dalam setiap amal. Pas nulis nih, status atau apa, berarti niatnya apa nih gitu ya. Benar. Karena niat itu akan menentukan kemana arah apa yang kita lakukan itu kan ya Kak Dia ya. Benar-benar. Terus apa nih kalau dari tulisan? Jadi sekarang ini kan kita mau bahas nih bagaimana kita bisa tadi ya anggun dalam akhlak dan tulisan kita ini. Nah, poin-poinnya apa aja nih? Nah, coba Kak Dia dulu deh nih yang udah banyak karyanya. Karya kita ada nih di sini. Alhamdulillah ada karya bersama dengan Kak Dwi dan juga dengan anak didik kita ya Kak Dwi. Iya. Ada yang karya dengan anak didik kita di SD IT Insan Mulia ya. Waktu itu sengaja kita buat untuk souvenir ya, cenderamata untuk hadiah saat wisuda ya, hadiah ya. Nah itu di situ boleh dong spill Kak Dwi tuh bahas tentang apa tuh? Boleh, di situ? Ini ada bukunya nih ya. Oke, ini ada buku judulnya Harapan Sang Bintang ya Kak Dia ya. Jadi ini buku yang kita tulis di beberapa guru ya di SDT Insan Mulia pada waktu itu. Beberapa penulis dari luar. Ada juga penulis dari luar ya. Intinya sih mau motivasi ya sesuai judulnya Harapan Sang Bintang agar anak-anak ya siswa-siswi ya terutama pada saat itu yang kita hadiahi di SDT Insan Mulia itu semangat gitu menggapai cita-citanya di tengah mungkin keadaan yang berbeda-beda ya, keterbatasan yang ada gitu ya. Nah, kalau Kak Dia nulis apa nih di sini waktu itu? Nah, kebetulan karena saya yang mendampingi ya di sini semua tulisan cerita pendek ini dari beberapa guru Insan Mulia dan penulis di beberapa wilayah Indonesia loh. Ada yang dari Kalimantan dan sebagainya gitu. Jadi tulisan itu Masya Allah ya bisa meliputi banyak hal ya, terus juga bisa sampai ke pelosok-pelosok ya, menyentuh hati-hati ya. Cakupannya cukup luas ya. Jendela Dunia tuh benar berarti. Nah, benar, buku Jendela Dunia. Di Kak Dia di sini nulis puisi ya. Iya, jadi puisi tentang apa itu Kak Dia? Tentang perpisahan karena ini kan untuk anak kelas wisuda ya, jadi biar masuk. Iya, gitu. Untuk anak didik kita nggak lupa dengan teman-temannya, dengan guru-gurunya. Nah, di sini juga dibahas tentang gimana cara seorang anak ya itu berusaha bangkit gitu dari yang di sini ada yang jadi hafiz Quran gitu, ada yang anaknya itu anak seorang yang kekurangan ya tidak dalam mampu ekonomi, ya dari ekonominya ya, namun dengan kondisi yang terbatas mampu gitu, untuk Kak bisa. Nah, Kak Dwi sendiri waktu itu kayaknya masa kecil ya? Iya benar. Jadi di Harapan Sang Bintang ini kebetulan ini saya ikut nulis itu ketika sedang melakukan ibadah haji pada waktu itu perjalanan dari Madinah ke Makkah. Itu kan lumayan tuh ada perjalanan ya, ada bis ya, di dalam bis. Nah, karena waktu itu sudah mencapai deadline ya, alhamdulillah dalam perjalanan di bis sambil mengucapkan kalimat thayyibah itu ya, sambil nulis talbiyah, kalimat talbiyah. Nah, kemudian nulis. Nah, ini kisah pribadi sebetulnya Kak Dia ya. Jadi terkait dengan masa kecil saya ya. Jadi dulu waktu kelas 1 tuh saya pernah hampir nggak naik kelas ya. Dulu kan sistemnya catur wulan ya Kak Dia ya. Ada catur wulan 1, 2, 3. Catur wulan 1 itu rata-ratanya 5,5. Ya. Catur wulan kedua 5,6. Cuma naik 0,1 aja ya itu. Nah, nyaris nggak naik kan kalau dibiarkan di catur wulan ketiga. Jadi saya nulis bagaimana ini kegigihan seorang guru ya, kebetulan nama guru itu sama dengan nama ibu saya, Ibu Eti ya. Ya, beliau bagaimana untuk terus menyemangati anak didiknya untuk bisa menjadi bintang gitu ya. Jangan mau diam di titik itu aja gitu walaupun merasa tidak mampu dan akhirnya alhamdulillah ya. Tangan dingin sang guru ini yang cintanya yang luar biasa pengorbanannya sampai datang ke rumah menyemangati ya. Jadi yang tadinya caturan kedua 5,6 caturan ketiga berubah gitu ya? Jadi 6,5 akhirnya naik kelas 2 dan di kelas 2 alhamdulillah bisa juara 1 itu karena apa tadi uluran tangan guru yang penuh cinta tadi. Nah itu makanya semoga nih ya pastinya kita menulis ada harapan ya agar orang-orang yang bacanya terinspirasi, berusaha
untuk bisa mengatasi mungkin rasa sulit yang ada di dalam diri dan masalahnya masing-masing gitu ya Kak Dia ya. Berarti tulisan ini nih adalah jejak ya, jejak pikiran seseorang dan juga jejak hati, karena biasanya apa yang ditulis itu apa yang ada di pikiran dan apa yang dia rasakan gitu. Bener. Jadi berarti harus hati-hati nih karena akan menjadi jejak. Jangan semua apa yang ada di dalamnya itu dikeluarkan tanpa ada filter ya. Nah ini juga bahaya ya, karena kalau mengungkapkan begitu aja tanpa ada rambu-rambu di dalamnya, itu pasti ada sesuatu yang tidak baik nanti jadinya. Yang niatnya awalnya ingin menjadi sesuatu sarana yang positif, berbagi ilmu, kebaikan. Tapi kalau salah penyampaian, nah bisa jadi bumerang nantinya tuh ya. Jadi balik yang tidak baik ya. Nah makanya perlu karena ini jadi sarana berbagi ilmu, menulis itu, maka berbagilah ilmu yang baik ya Kak Dia ya. Jadi buat teman-teman Salimah nih ya, ketika ingin menulis jangan lupa ya harus menjadi sarana berbagi ilmu, terus berbagi kebaikan, menebar refleksi manfaat. diri, refleksi diri untuk gitu. keluar dari masalahnya tadi gitu, gimana caranya kontemplasi gitu. diri ya kan pastinya di situ. Jadi teman-teman bisa tuh misalnya dengan apa menyampaikan nasihat ya, bisa kita tapi ambil. Jangan sampai terkesan menasihati gitu. Iya benar ya. Yang jelas ini mengajak kan, sifatnya mengajak ya. Nah pastinya mengajak ini dengan bahasa yang santun, yang mudah dicerna, yang sederhana tapi kalimatnya bersahabat gitu ya. Merangkul lah ya. Karena banyak banget yang kita tulis ya, atau yang kita baca deh, itu kadang Kak Dwi merasa nggak sih, kaku banget itu loh gitu. Iya benar. Itu yang aku rasain gitu loh. Tapi kadang pas kita baca, aku banget, tapi kok gini sih cara dia gitu, bikin aku tambah apa sih yang tadinya pengen melakukan hal yang nggak baik. Nah terus ada yang menulis itu nggak baik juga, akhirnya berarti aku nggak salah loh. Kayak jadi gini, pernah waktu itu aku nih Kak Dwi nulis tentang pengalaman dulu ya, trauma masa kecil lah gitu. Nah itu tadinya tuh kepingin ungkapin semuanya, kekesalan gitu ya, bahkan balas dendam gitu ya, ke orang yang pernah menyakiti kita, tapi di tengah itu nggak boleh gitu. Nah terus pas udah jadi ada sesama penulis yang ternyata punya trauma juga nih Kak Dwi, masa kecilnya juga. Nah dia kebetulan masih SMA waktu itu, waktu aku nulis. Dia bilang, Masya Allah makasih ya Kak Dia gitu, tadinya aku tuh benar-benar pengen balas dendam gitu ya, dan ini tuh rasa sakit ini nggak bakal aku hilangin gitu, tapi ketika baca tulisan Kak Dia itu jadi tersadarkan Masya Allah ternyata apa yang kita tulis suatu saat ada walaupun satu orang Kak Dwi, itu Masya Allah gitu. Jadi kita bisa jadi agen perubahan ya gitu, untuk orang-orang berbuat baik. Tapi jangan lupa juga tadi ada rambu-rambunya gitu. Kalau kita sekedar hanya menulis, menuangkan saja apa perasaan kayak tadi, wah enaknya dibales nih ya, keburukan dibales lagi keburukan nih ya. Jadi membenarkan hanya sekedar cerita jadinya tanpa ada nilai bermakna di dalamnya. Nah kalau ingin jadi nilai bermakna, nah di dalamnya kita kasih dari dia menyampaikan nasihat tapi tidak menggurui gitu. Ada perjuangan si tokoh untuk keluar dari itu ya. Dan itu bisa jadi contoh ya atau teladan untuk orang-orang yang membacanya tadi ya. Benar. Jadi sebuah jalan dakwah yang lembut ya Kak Dia ya pastinya ya, karena namanya berdakwah kita mengajak bukan mengejek dong ya. Nah itu haruslah dengan cara yang ahsan, yang baik, yang lembut ya. Jadi berarti kalimat-kalimatnya harus yang santun, lembut, tetap ditata, yang santun, pilihan katanya juga dilihat, disaring. Nanti seiring berjalannya waktu akan bisa tersaring seperti itu. Sekarang tajam nih, tadi kan Kak Dwi bilang temanya tajam ya, dalam tulisan. Tajam dalam tulisan. Jangan sampai kayak pedang. Berarti tajam dalam tulisan ini nih sahabat Salimah bukan berarti yang kasar ya, yang menyakiti, yang merendahkan, gitu langsung terbelah ya hati seseorang gitu. Nah di sini tuh tajam di sini usahakan tuh jelas apa yang mau disampaikan, jelas dulu apa yang mau disampaikan, misalnya tentang yang tadi motivasi seseorang yang sudah trauma untuk sembuh gitu.
terus pesannya juga harus kuat ya. Benar, harus kuat. Jangan dan kayak ngambang blur ya. gitu. Nggak Ini boleh. kemana sih? Penyelesaiannya harus jelas arahnya kemana, sehingga orang yang membacanya itu ketika mempunyai kisah yang bingung sama, nih ya. dia nggak akan galau atau bingung. Bukan jadi baca tambah bingung Iya. ya. Nah, kita berharap justru tercerahkan ya setelah membaca. Dan juga jangan sampai kelewat nih. Apa tuh? Berbasis kebenaran. Apa yang kita sampaikan harusnya by data kebenaran, ya, iya, jangan diada-adakan gitu. Iya benar, itu penting ya, karena memang harus ada landasan ya. Tuh teman-teman bisa tuh misalnya dalam nulis landasannya ya ada kisah-kisah teladan sahabat bisa ya. Tuh atau orang-orang soleh terdahulu ya, yang bagaimana mengatasi kesulitannya, membuat hidupnya semakin baik lagi. Nah, itu bisa dijadikan satu landasan yang kuat pastinya ya. Nah, di sini akhirnya jadi perpaduan yang indah nih antara apa aja itu? Apa tuh ilmu tadi ya, yang tadi kita tulis itu pasti nggak jauh dari ilmu kan, ilmu tadi sabar mungkin, ilmu bisa jadi seseorang untuk semangat ya. Terus juga akhlak tadi. Oh iya benar, akhlak ya. Dan juga karya. Jadi perpaduan ilmu, akhlak dan karya, jadilah sesuatu yang anggun dalam akhlak dan tajam dalam tulisan ya. Jadi tidak sekedar menyampaikan ilmu lewat tulisan ya Kak Dia ya, tapi ada akhlak di dalamnya gitu. Dan termasuk di situ adalah karya yang insya Allah akan menjadi sesuatu falahum ajrun ghairu mamnun ya Kak Dia ya, karya di sini ya. Yang ketika kita telah tiada, sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi karya kita masih terus bercahaya, terus bermanfaat, akan jadi pahala yang tiada putus-putusnya ketika si penulis itu telah tiada, gitu ya Kak Dia ya. Berpulang ya. Nah, tapi kan nggak semua orang nih ya Kak Dia ya bisa nulis, punya kesempatan gitu ya, diterbitkan bukunya misalnya seperti itu ya. Nah, buat sahabat Salimah jangan takut ya, karena apa? Yang kita bahas kali ini, tajam dalam menulis ini ya, anggun dalam berakhlak ini nggak cuma hanya tulisan yang dibukukan ya Kak Dia ya, baik dalam bentuk entah kumpulan puisi, cerita, novel dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita coba terus untuk menulis dari mulai hal yang kecil dulu nih, sederhana ya. Ada apa tuh Kak Dia? Ponsel nih. Ya, catatan kecil di ponsel, seperti mungkin di WhatsApp juga tuh, yang bisa dibaca orang. Medsos ya Kak Dia ya. Nah, medsos itu kan kita punya pertemanan banyak ya. Ketika kita bikin status, nah itu juga menulis ya nggak Kak Dia? Kenapa tadi harus dijaga akhlaknya? Karena ya itu kalau untuk mungkin dibaca sendiri nggak masalah pribadi ya kita gitu. Ya. Yang tadi catatan kecil di handphone mungkin nggak masalah tuh. Tapi ketika sudah dipublish itu jangan sampai adabnya dan akhlaknya ditinggalkan. Benar. Gitu. Karena dibaca banyak orang ya Kak Dia ya gitu. Jadi jangan sampai jadi MLM dosa juga ya Kak Dia ya. Bahaya. Hati-hati. Ada MLM pahala, ada juga MLM dosa. Kalau kita tadi yang Kak Dia bilang menulis itu ada kebaikan di dalamnya, akhlaknya, itu jadi MLM pahala yang terus tiada putusnya bahkan ketika kita telah tiada. Sekarang, nah, tapi yang dosa coba ya. Kalau isinya itu status umpatan gimana Kak Dia? Wah, ngeri banget. Ya, lagi ada masalah, ya setiap manusia pasti punya masalah. Tapi ya tidak pantas juga kalau kita mengumpat dengan bahasa yang tidak baik di status kita. Gitu. Jadi kan bisa lewat kayak kata-kata bijak ya, kata-kata mutiara seperti Ali bin Abi Thalib itu kan bagus tuh. Benci dengan seorang tapi dirangkai dengan indah gitu. Saat kebencian menguasai hati maka kayak gitu kontrol kan. dirinya. Gitu, jadi tulisannya dibuat sebaik mungkin gitu ya, jangan sampai apa yang kita harus kesel ya ungkapin aja kan, ada yang bilang gitu Kak Dwi. Iya, karena katanya itu detox ya, detox dari biar ntar hatinya jadi tenang. Gitu. Tapi ternyata kan nggak selamanya apa yang kita ungkapin itu akan berdampak baik gitu. Ya harus dipikirkan juga ya teman-teman, kayak tadi dampaknya yang luas, jangan sampai jadi dosa jariah ya, karena kita melakukan sesuatu dengan tulisan kita gitu tadi ya. Nah, sekarang spill karya Kak Dwi dong. Udah berapa buku sih? Wah, kalau saya sebetulnya
Kalau untuk buku belum terlalu seperti Kadia ini justru ya, saya harus banyak belajar coba ya. kasih tahu. Saya hanya baru menulisnya antologi aja ya, yang kumpulan tulisan bareng-bareng intinya ya, keroyokan. Nah, pertama kali keroyokan kebaikan itu dong ya. Ya, berusaha, baru berusaha. Yang pertama itu Indahnya Kebersamaan. Mana ya bukunya itu? Nih. Oh, ini dia. Ya, ini Indahnya Kebersamaan. Ini waktu itu, kalau ini kan kebersamaan ceritanya waktu itu bebas ya dari pusatnya itu ya. Nah, saya waktu itu menulisnya tentang gajah ya, bahwa ternyata gajah itu punya empati yang tinggi terhadap sesamanya. Maka saya menceritakan di sini indahnya kebersamaan antara gajah yang satu dan yang lain yang saling menolong ketika satu bersedih, yang lain menghibur di situ. Jadi indahnya kebersamaan itu yang pertama. Yang kedua itu ini kali ya. Yang tadi buat bukan, Bersama Satu Tujuan, satu lagi. Oh iya. Ya, di mana itu bukunya? Ya. Ada di sini. Ya, Bersama Satu Tujuan itu kisahnya saya ceritakan tentang adik ipar. Jadi kebersamaan antara kakak dan adik ceritanya. Jadi kebetulan saya punya adik ipar yang almarhumah yang sudah meninggal, semoga Allah merahmatinya. Oh iya. Nah, itu dari gadis kita sudah bersama sampai akhirnya Allah pertemukan kita dalam ikatan yang lebih kuat ya, dalam keluarga. Nah, jadi saya menceritakan tentang itu, bagaimana persahabatan ya, yang tadinya di awal biasa ya, dalam arti hubungan antara waktu itu guru dan siswa gitu ya, kebetulan di mahasiswa PGTK MMA waktu itu, kemudian berkembang menjadi ikatan keluarga yang utuh hingga akhir hayatnya. Ya. Nah, itu bisa dibaca aja nanti ya, biar lebih detailnya. Nah, yang ketiga itu, yang tadi ini ya, yang hadiah untuk siswa ya. Iya, ini ceritanya tadi ya tentang bagaimana seorang anak yang disemangati oleh gurunya untuk bisa berprestasi melampaui jangkauan pikiran dia yang tadinya dibilang nggak bisa gitu ya, ternyata bisa loh gitu ya. Dan yang terakhir kemarin ini ya, Hari Ibu. Ini ya. Nah, ya ini bener. Di Desember kemarin ya, hadiah untuk bicara tentang bagaimana pengorbanan ya seorang ibu yang dengan Masya Allah pengorbanan dengan tulus dan ikhlasnya. Nah, ini Desember kemarin. Nah, pengen suatu saat mudah-mudahan punya buku sendiri gitu. Ya, entah kapan ya, semoga bisa Allah mudahkan. Amin. Nah, kalau Kadia gimana nih karyanya yang sudah lebih banyak nih? Nah, alhamdulillah karya saya juga nggak jauh sih dari Kak Dwi, masih sebatas antologi. Karena tapi bukunya udah banyak dong. Mungkin udah 100 ya, 100 lebih, tapi bukunya yang ada ini yang sekarang aja gitu, yang lainnya udah udah ludes. Insya Allah ya, berarti sudah banyak menginspirasi banyak orang dong ya. Nah, sekarang udah nggak produktif nulis banget, karena sekarang justru mendampingi teman-teman penulis untuk berkarya. Ini alhamdulillah dampingin teman-teman penulis. Tapi tetap ya untuk mengarahkan di dunia tulis menulis mereka, literasi. Mendampingi mereka sampai ya ini ada antologi, ada juga buku solo, malah yang ngedampingin belum bikin buku solo. Suatu saat semoga kita bisa ya Kadia ya. Nah, ada satu ya Kak Dwi yang kita baru-baru ini itu ngebahas tentang bullying yang lagi rame banget ya. Oh iya benar. Jadi perhatian banget, banyaknya bullying bahkan banyak sudah di SD ya, di tingkat SD. Nah, akhirnya Kak Dwi yang kebetulan juga sebagai Kepsek ya, kepala sekolah, menjadi perhatian khusus ya. Akhirnya membuat ini kita bisa ceritain ya Kak. Jadi anak-anak kita dorong, semangati untuk mereka menulis tentang masalah bullying ini sebagai satu alternatif penyelesaian masalah ya. Karena kan dengan menulis itu mereka kan akan dengan sendirinya berusaha untuk menjaganya agar apa yang mereka tulis itu mereka lakukan. Ya enggak kan ya. Makanya jadi dengan kumpulan tulisan yang ditulis oleh anak-anak ini, semoga ini juga menjadi satu benteng buat mereka terhindar ya dari perilaku buruk dalam bullying ini, dan mereka bisa menerapkan kalau mereka bilang harus sayang pada teman, menjaga perasaan. Nah, insya Allah di dunia nyatanya mereka juga akan seperti itu karena tertuang dari perasaannya. Dan ini sudah dibukukan ini ya, monster itu bernama bullying. Nah, ini salah satu karya dari karena siswa-siswi sering SD banget ya dunia. anak-anak tuh bercanda tapi ternyata itu
masuk ke bullying ternyata dan gitu. mereka nggak sadar kalau itu bullying gitu. Makanya dengan menulis semoga mereka tersadarkan akhirnya untuk menjaga diri itu. ya. Benar. Dan juga bukan dari si sang pelaku aja nih gitu, tapi dari segi si korban juga gimana caranya agar dia tuh tidak menganggap itu bullying gimana hal yang biasa gitu, dan gak berani dan juga tidak takut ya gitu. Iya. Di sini disampaikan sama siswa-siswi kita ya. Gitu. Benar itu. Jadi dua sisi ya, agar si pelaku tersadarkan, tidak lagi melakukan hal tersebut dan korbannya mau ya fighting gitu berani, ya. Dan juga ada 3 buku, yang lainnya juga insya Allah lagi proses ya Kak Dia ya. Udah. Baik. Ya, sekarang kayaknya alhamdulillah nih kita udah bahas tentang anggun dalam akhlak, tajam dalam tulisan. Nah sekarang kesimpulannya apa nih tadi? Ya, sahabat-sahabat Salimah yang Allah cintai, jadi dunia ini tidak hanya membutuhkan wajah yang indah, penampilan yang rapi, cantik ya, tapi juga dibutuhkan ya itu namanya pikiran-pikiran yang jernih ya, yang inspiratif, bisa menginspirasi kebaikan untuk banyak orang. Dan jangan lupa untuk apa? Kata-kata yang indah penuh makna ya. Jangan sampai hanya kata-kata saja tanpa ada makna di dalamnya. Karena apa yang kita tulis, yang kita ucapkan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah. Dan itu akan bernilai pahala atau dosa tergantung kita loh. Iya ya. benar. Kalau kita berkata baik, menulis yang baik akan jadi pahala yang terus-menerus buat kita hingga kita telah tiada. Tapi kalau kita salah memilih kata baik dalam berbicara maupun menulis, kita sendiri yang akan rugi. Ya. Allah ya. Nah sahabat Salimah, disimpulin dari Kak Dwi, Masya Allah ya, bisa jadi satu tulisan kita yang kecil aja hari ini, entah di status, entah di IG ya, medsos gitu ya, dan lainnya yang dipublish ya, bukan cuma catatan sendiri, itu akan menjadi jejak tadi, jejak kebaikan yang akan terus bercahaya gitu ya. Walaupun kita sudah berpulang, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa meninggalkan jejak-jejak kebaikan dalam tulisan-tulisan kita. Yuk kita produksi lagi tulisan-tulisan kita untuk lebih menjadi muslimah produktif dan berkarya. Jangan lupa semangat, terus melakukan kebaikan, dan tadi jangan ragu untuk menuliskan kebaikan itu walau hanya dalam status medsos, tapi jangan lupa rambu-rambunya ya, bismillah, agar tulisan itu bermakna dan menjadikan kita bahagia di akhirat. Akhir kalam dari kami, saya Kak Dwi dan Kak Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.